Kita berbicara supremasi hukum. Melupakan fakta bahwa hukum tidak selamanya bisa dan boleh suprem. Tertinggi. Yang bahayanya adalah setiap ada usaha perubahan, kita dikontrol oleh semacam ideologi palsu yang disebut NKRI harga mati itu. Saya membuka peluang untuk di ruangan. Perempuan silahkan, baju hitam, dan laki-laki sebelah sini baju putih. Oke, teman-teman panitia mohon dibantu. Mohon sebutkan nama dan bertanya kepada siapa. Iya, perempuan berbaju hitam. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Yahuniza Amada, biasa dipanggil Nesya. Saya perwakilan dari Lembaga Perlindungan Anak sekaligus advokat juga, yang pada kesempatan ini sebenarnya ingin bertanya terhadap ataupun kepada seluruh narasumber, tidak terkecuali tiga-tiganya. Jadi seperti ini, titik nol penegakan hukum dan keadilan. Kita tahu sendiri sebelum pandemi COVID-19 saja, kita sudah diterjang dengan kebobrokan cara berhukum kita di Indonesia. Lebih-lebih pada saat pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, khususnya Indonesia, semakin menjadi-jadi kebobrokan tersebut. Misalnya saja, pada saat pandemi COVID ini kita tahu sendiri bahwa akses masyarakat kepada keadilan itu sendiri ada perburukan dalam akses tersebut. Misalnya saja, pertama, kalau kita lihat dari formulasi hukum kita lihat sendiri bahwa pembentukan hukum dalam merumuskan pemerintah sangat cenderung tertutup dan terburu-buru. Bayangkan saja ketika naskah RUU misalnya itu bisa dapat diakses ketika perubahan secara substantif sudah sulit dilakukan. Sehingga mau tidak mau kita bisa mengatakan bahwa pemerintah di sini tidak cenderung, maksudnya tidak konsultatif untuk memberikan ruang kepada masyarakat, memberikan masukan atas untuk merumuskan peraturan tersebut, sehingga peraturan tersebut kemudian dikeluarkan secara tidak patut dan kemudian mengundang dan mengagresi orang-orang yang ingin melakukan perubahan, khususnya stakeholder secara luas. Kemudian yang kedua, kita lihat sendiri bahwa adanya akses perburukan ini bisa kita lihat pada kasus-kasus misalnya saja public health benefit, kemudian juga hubungan industrial, kemudian ada juga terkait domestic violence. Dan kita lihat sendiri pada saat pandemi COVID-19 ini juga reaksi pemerintah kepada massa yang melakukan kritik, yang melakukan menyuarakan suara-suara mereka, itu cenderung pemerintah menggunakan represi penal, yang ujungnya bayangkan saja ketika masa pandemi COVID 2020, rentang waktu 2020 hingga 2021 kemarin sudah ada 5.000 penahanan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi kritik massa. Sedikit saja saya contohkan, izin moderator, saya di sini dampak dari perburukan akses keadilan itu salah satunya adalah mengganggu, karena saya advokat yang kemudian saya punya klien yang pada saat itu dia menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah, yang kemudian notabene-nya kemudian dia ditahan, yang pada saat itu klien saya pada pledoinya menyatakan bahwa dia akan melakukan revolusi total. Kenapa dia melakukan revolusi total? Di dalam pledoinya itu dia menyatakan bahwa tidak ada kepercayaan lagi terhadap hakim maupun kepada pemerintah, yang ujung-ujungnya pada saat ini dia sudah ditahan, yang kemudian itu membuat terganggunya dia juga untuk melakukan pembelaan dirinya dengan sidang online dan sebagainya, sehingga dia akhirnya divonis, kemudian dia sekarang mendekam di penjara. Pertanyaannya adalah, akankah ini menjadi standar yang permanen? Akankah perburukan yang saya katakan tadi akan menjadi standar yang permanen? Akankah semua ini akan menjadi standar yang permanen? Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nesa. Silahkan satu lagi.
Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fauzi ya, dari Unram juga. Jadi saya langsung to the point. Jadi duduknya saya di sini, saya benar-benar dilema dengan keadaan hukum. Kebetulan saya juga fakultas hukum. Nanya ke siapa? Cum. Oh, Saja. tiga. Jadi apa namanya, dilemanya di sini dari awal hingga detik ini yang saya dengarkan tidak ada sama sekali nilai positif. Negatif semua, betul lebih parah dari kata negatif sebenarnya. Jadi seolah tidak ada ruang yang kita memasuki untuk menemukan kebaikan. Jadi saya pertanyaan begini, apakah doktrin hukum, adat hukum, atau teori keadilan yang jaya di hukum itu, teori keadilan general, komunikatif, derivatif berjadilah. Jadi apakah itu seolah-olah utopis untuk diterapkan atau bagaimana? Atau ada formula-formula khusus yang kemudian keadaan itu bisa kita rasakan? Yang kedua begini, kalau memang begitu, bagaimana sih cara kita merusak negara ini? Kalau memang ada cara lain untuk merusak negara ini biar lebih baik, kita selesaikan diskusi ini. Kalau tidak ada apa kemungkinan untuk perbaikan. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai dari reaksi pemerintah yang terlalu pidana dan pertanyaan terakhir sampai meriset pemerintah. Ini kayak HP aja baru dibeli pengen di reset. Jangan perlu diganti tuh kayak yang lebih bagus. Mas Yudo, silakan. Bisa dulu. Baik. Tampaknya muncul keputusasaan ya, ketidakpercayaan kepada hukum. Walaupun fakultas hukum pendaftarnya setiap tahun semakin bertambah ya. Iya. Iya. Karena mereka cita-citanya ingin jadi pengacara. Pengangguran banyak acara. Jadi, baik. Kalau boleh saya tanya yang paling ujung di sana, misalnya, mengapa becak dilarang di Jakarta? Yang di ujung. Atau mengapa kusir Cidomo? Cidomo itu dilarang melewati jalan protokol, melewati jalan Langko, Udayana. Itu mengapa dilarang? Coba. Iya, karena bikin macet, bikin kotor Cidomo. Kan begitu ya? Apakah setelah Jakarta becak dilarang, apakah Jakarta bebas dari macet? Apakah setelah kusir Cidomo dilarang dilewat jalan protokol, apakah jalanan bebas polusi? Atau lebih berbahaya mana? Polusi Cidomo dengan polusi karbon monoksida yang dikeluarkan dari mobil dan motor. Karbon monoksida itu bisa menyebabkan kanker dan itu tidak bisa difilter oleh klorofil dengan proses fotosintesanya. Karena karbon monoksida, mono, bukan karbon dioksida. Tetapi mengapa? Jadi becak setelah dilarang Jakarta semakin macet ya. Itu mengapa? Karena oligarki. Jangan jumping conclusion. Saya bingung merangkai, membuat pertanyaan yang sistematis. Langsung selesai omongan Mas. Langsung selesai. Langsung penutup doa. Coba, mengapa? Karena mengapa Cidomo dilarang? Cidomo itu cikar, dokar mobil, Bang. Itu dokar. Jadi cikarnya itu tiang kayunya, mobil itu bannya, dokar itu badannya, gitu ya? Kecerdasan yang begini ini yang saya nggak bisa mengejar. Begitu. Yang dimaksud Bang Rocky tadi mobil listrik kok, tenang. Iya. Jadi mengapa? Mengapa? Coba saya ingin tahu, mengapa? Karena mengapa setelah becak dilarang Jakarta kok malah semakin macet? Mengapa? Iya? Coba. Mengapa? Iya, siapa namanya? Mengapa? Saya ingin tahu. Mengapa setelah, ya mbaknya. Ya.
Mengapa setelah, ya silakan dijawab, mengapa setelah becak dilarang, Jakarta masih macet, bahkan semakin macet? Biar ojol berfungsi, mengapa? Karena, ya bisa dijawab. Karena banyak penggunaan kendaraan pribadi Ya, yang siap. semakin meningkat, jadi berkurangnya angkutan umum yang membuat fasilitas umum itu semakin berkurang dan peminatnya berkurang, mereka lari kepada kendaraan pribadi gitu. Oke, karena semakin membanjir kendaraan pribadi. Pertanyaannya, kenapa kalau memang akar kausanya, akar masalah itu kendaraan pribadi, kenapa mobil pribadi tidak dilarang? Mengapa? Bisa dilanjutkan? Biar gak panas. Ya, kenapa? Karena di situ juga ada pajak, Pak. Mungkin karena orang-orang juga memiliki kendaraan pribadi itu lebih mudah akses kemana saja daripada angkutan umum yang memiliki tujuan itu rutenya diatur oleh pemerintah gitu. Oke, Coba. terima kasih. Ada yang menjawab satu? Mengapa? Wah, ini yang baju merah yang kemarin masuk Unram ya? Bukan rombongan masuk Unram. Jawab. Vulgar banget ini, Ya. langsung nyebut warna. Memang sudah disiapkan jawaban untuk pertanyaan itu. Iya. Bukan, Ya? bukan. Kalau saya pribadi karena hasil produksi mobil dari Jepang, Korea itu biar bisa dibeli oleh masyarakat karena kita kalah oleh imperialis. Oke. Ya, satu terakhir. Biar pajak meningkat. Saya sekarang bertanya, siapa yang membuat aturan itu? Siapa? Pemerintah. Siapa yang lebih khusus lagi? Oligarki. DPR. Iya, karena yang membuat aturan adalah para pemilik mobil. Bagaimana mungkin ia membuat aturan yang mengamputasi kepentingannya, maksimal menguntungkannya? Artinya, hukum itu memang pantulan dari kepentingan yang berkuasa. Coba Udayana, anggota DPRD Udayana, yang duduk di situ para kusir Cidomo. Mungkin boleh aturan yang melarang Cidomo ke Jalan Udayana jelas dicabut. Coba fraksi tukang becak ada di Senayan, aturan itu juga akan dicabut. Nah, pertanyaannya, mengapa kalau secara kuantitas tadi yang dimaksud oleh Bung Gerung, mereka yang berada di bawah piramid, yang seharusnya mereka yang duduk sebagai legislator atau duduk di pucuk piramid dalam sistem demokrasi karena jumlahnya besar. Tetapi mengapa? Ini kan refleksi. Mengapa orang yang duduk di parlemen hanya orang-orang yang berada di pucuk piramid? Ini pertanyaannya. Mengapa? Apakah karena tidak terorganisir? Atau yang di bawah piramid ini tidak sadar kelas? Tidak sadar bahwa soko guru perubahan itu orang-orang yang berada di bawah piramid. Itulah tugas kita sebagai intelektual organik yang menerangkan semua ini bahwa kekuatan perubahan itu berada di dasar piramid. Jadi itu. Iya, terima kasih Mas Wid. Mas Widodo baru menyebutkan ada 15 mengapa. Saya 15 mengapa. Itu pertanyaan kita semua nih, yang 15 perlu dijawab sampai nggak bisa tidur ntar pendengar nih. Bang Rocky, gimana nih? Mengapa terjadi? Dulu ada pertanyaan yang juga bunyinya mengapa? Why? Why do fool fall in love? Mengapa orang dungu jatuh cinta? Biasa, karena mencintai adalah hak setiap makhluk. Tetap pertanyaan, why do fool lead the country? Mengapa orang dungu memerintah? Nah, itu yang nggak masuk akal. Kan itu tadi yang berusaha diterangkan oleh Mas Widodo. Bahwa hak tertinggi dari demokrasi adalah
demos. Dan demos itu adalah mereka yang punya penderitaan yang paling besar. Jadi representasi penderitaan di mana di dalam piramida sosial itu? Siapa yang paling menderita di dalam piramida sosial? The proletariat. Karena itu representasinya adalah proletariat. Kita bisa teruskan logikanya. Di dalam statistik, setiap kebijakan pemerintah mengakibatkan kepapaan kaum miskin. Dan yang paling miskin adalah perempuan. Jadi perempuan itu adalah proletarnya proletariat. Kalau seorang proletar, buruh, disiksa oleh sistem kapitalisme di Tangerang, malam-malam dia pulang minta dipijit oleh istrinya. Istrinya salah memijit, ditempeleng istrinya. Penderitaan dari pusat kapitalisme ditransfer ke dalam keluarga dan terjadi kekerasan domestik. Jadi Anda bayangkan bagaimana kapitalisme itu memanipulasi kekerasannya supaya diselesaikan di rumah tangga. Padahal dulu dianggap bahwa rumah tangga itu adalah purinya perempuan, istana perempuan. Rumah adalah istana perempuan. Tapi kalau Anda baca statistik dunia, lebih banyak perempuan yang mati di dalam rumahnya daripada yang mati di jalan raya. Padahal dianggap perempuan nggak bisa nyupir. Jadi rumah tangga itu jadi killing field. Tempat seorang pria menyiksa istrinya karena frustrasi di dalam kapitalisme kota. Itu yang terjadi. Jadi beban dari kapitalisme dirasakan paling papa oleh kaum perempuan. Nah di situ kita cari titik nol dari penegakan hukum itu sampai nggak ke dompet emak-emak tuh, sampai di situ. Dan itu fenomena baru yang dulu perempuan dianggap tadi Mbak advokat dengan lantang bicara, yang dulu nggak ada itu, karena dianggap perempuan itu nggak mungkin berpikir, karena itu nggak mungkin bicara. Perempuan dulu dianggap sebagai the unspeakable, yang tak mampu bersuara. Sekarang dia the unstoppable, yang nggak mampu lagi dihentikan. The power of the mak-mak. Jadi kita ada di dalam situasi untuk mengukur kekuatan mana yang bisa melakukan perubahan tertinggi. Yang bahayanya adalah setiap ada usaha perubahan, kita dikontrol oleh semacam ideologi palsu yang disebut NKRI harga mati itu. Padahal kita perlu bukan NKRI harga mati. Republik Indonesia Alternatif itu yang kita perlukan. Disingkat Rian, moderatornya. Karena kita memang perlu alternatif. Kalau ditanya tadi, bangsa ini terlalu besar. Kalau kita pergi kembali pada riset itu, di riset di apa namanya? Ya di riset. Kita pergi pada default position. Settingan pabrikan kita apa sebetulnya? Bukan negara kesatuan settingan kita. Settingan kita negara persatuan. Yang dibayangkan oleh Muhammad Hatta, jangan sampai negara persatuan menjadi negara persatean. Dijatuhkan, ditusuk itu. Dari nama aja kita salah kaprah. Ini bukan negara kesatuan, ini negara persatuan. Karena kita datang dari kondisi antropologi yang plural, yang majemuk. Filosofinya sederhana. Karena kita beragam, maka diperlukan persatuan. Jadi ontologi dari bangsa ini adalah keragaman. Tapi negara kemudian mengubah jalan pikiran itu. Demi persatuan maka tidak boleh ada keragaman. Itu beda sekali itu. Kita dikendalikan oleh epistemologi persatuan. Akibatnya apa itu? Begini berantakan. Karena dipaksakan untuk bersatu. Karena dasar kita adalah berbeda dari awal. Demokrasi adalah menghormati perbedaan. Perbedaan apa? Agama, orientasi seksual, value, macam-macam. Demokrasi harus mengenali setiap perilaku individu, termasuk lesbianisme, homoseksuality. Itu perilaku individu yang dia tidak pilih. Boleh pada anak, nggak bisa pada anak, orang tuanya bertanggung jawab. Tapi sekarang kendali negara itu masuk sampai di bawah kulit manusia.
Jadi operasi kapitalisme, ada pepatah bilang, beauty is but skin deep. Kecantikan itu hanya setipis kulit. Tapi bahkan yang setipis kulit itu dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah yang menentukan tuh ini boleh apa nggak boleh nih. Kalau ada buruh perempuan, kebutuhan Anda untuk lotion itu nggak dianggap sebagai kebutuhan pokok. Padahal itu kebutuhan real. Kulit untuk mencegah reaksi kimia di pabrik. Dan mestinya buruh perempuan nuntut, saya perlu lotion, itu kebutuhan pokok saya. Enggak, itu kemewahan, bukan, itu kebutuhan pokok. Jadi hal-hal mendasar itu yang ingin kita percakapkan secara mendalam, supaya kita dapat semacam kemesraan berwarga negara. Akibat dari demokrasi macet, maka kita dikonfrontasikan dalam soal-soal yang berbasisnya agama. Itu yang terjadi hari ini. Jadi kalau dibilang negara ini demokrasi, nggak ada demokrasi di dalam sistem di mana ada pengendalian pikiran, pengendalian kecemasan. We are living in the republic of fear itu. Hal-hal macam ini yang kesempatan kita untuk membuka percakapan di sini. Karena nggak mungkin kita lakukan ini dan kita ucapkan itu secara matematis pada calon-calon pemimpin kita. Kita nggak lihat misalnya ada calon presiden yang datang ke sini untuk berdebat tentang the ideas of justice. Ada. Dia datang ke sini untuk bagi-bagikan BLT. Dan BLT itu adalah penghinaan terhadap manusia. Nggak ada konstitusi kita bilang, rakyat Indonesia dihidupkan oleh pemerintah melalui BLT. Dan pemerintah bilang, udah tenang kalian, kami beri BLT. Konstitusi kita hanya tugaskan presiden dua hal. Cuma dua hal. Cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara orang miskin, udah. Tapi itu dia nggak lakukan. Kalau kita lihat hari-hari ini, stunting di Indonesia itu udah 10,2%. Udah masuk 2 digit. Artinya, kemiskinan tidak diatasi oleh pemerintah. Sehingga anak-anak yang formative years-nya itu kekurangan nutrisi, 10 tahun ke depan dia pasti kekurangan IQ. Dan itu yang dibanggakan oleh Pak Jokowi sebagai bonus demografi. Padahal Pak Jokowi udah keluarin semua kartu. Kartu Pak Prakerja, kartu sembako, kartu macam-macam tuh. Kartu sehat. Ada satu kartu yang dia nggak keluarkan dan dia pakai sendiri. Kartu Pradungu. Dia pakai sendiri. Jadi kita kasih kritik supaya orang terbuka. Tapi kemudian nanti tadi kasih kritik yang konstruktif dong. Gimana ada kritik yang konstruktif? Kritik itu bukan untuk membangun. Bahasa Latin dari kritik, kriteien, artinya mengurai. Bukan membangun. Justru melucuti, bukan nggak ada kritik yang membangun. Kritik di mana-mana ada destruktif. Supaya terlihat anatomi itu. Kritik itu sama dengan pisau bedah. Dibedah. Bukan dijahit itu urusan asisten saya buat jahit luka itu. Tapi kritik selalu diucapkan di dalam rangka memperlihatkan bagian yang disembunyikan, bukan ditutupi, membangun dari ditutupi. Jadi soal-soal begituan yang saya kira bisa kita pahami sebagai insan akademik, kita ingin agar supaya kita dituntun oleh pikiran yang jernih itu. Kendati mungkin data kita seringkali nggak cukup, tapi kita mesti pastikan bahwa reasoning kita itu harus tepat. Many times we must reason without knowing whether our facts are true. Karena datanya. But we do want our reasoning to be correct. Itu dalilnya. Kendati data-data itu kurang, kalau orang bilang, kok Anda berdebat tanpa data? Memang berdebat itu pakai reasoning, bukan pakai data. Kalau udah data, kasih datanya, ngapain berdebat lagi? Data nama, iya ngapain? Ini stupid itu, Pak. Emang dumbo itu, Pak. Begitu datanya ada ditagih, pembuktiannya ini big data. Kasih tahu big datanya mana? Enggak, big data ini ada metadatanya tuh. Metadata nggak boleh kita tahu. Meta yuridika kita boleh tahu. Ya. Jadi begitu teman-teman. Baik, terima kasih Pak Rocky. Mbak Bibip, secara apa ya, kata riset tadi itu, mungkin teman-teman tata negara mungkin yang lebih tahu, apakah meriset melalui jalur resmi atau mungkin unofficial way mungkin.
Saya mau menanggapinya karena pertanyaannya kebetulan dua-duanya hukum ya. Bukan kebetulan sih memang pertanyaan, emang diskusi kita soal hukum. Di sini yang orang yang dari Fakultas Hukum lulusan ataupun yang lagi sekolah hukum, boleh tunjuk tangan nggak? Saya pengen tahu berapa banyak sih. Atau Banyak atau anak syariah juga nggak apa-apa. Oh iya, maaf ya dosen syariah. Saya kasih tau rahasia ya, sebenarnya dia juga pernah kuliah di Fakultas Hukum. Tapi menolak untuk lulus. Nah, bukan di Jentera tapi ya, Jentera belum ada. Nah, Jentera baru soalnya. Enggak, tapi bicara hukum nih teman-teman. Semua, Mas Widodo tadi bilang, waduh kayaknya ada nada frustasi nih. Frustasi itu menurut saya disebabkan karena kita salah berpikir soal hukum. Teman-teman pernah membongkar-bongkar beberapa konsep yang dicekokkan kepada kita di sekolah-sekolah hukum nggak? Misalnya, tadi satu udah ya, equality before the law, misalnya. Tadi Mas Widodo bilang itu cuma ilusi, karena kenyataannya kita memang nggak punya akses yang sama, yang namanya kesetaraan. Kita dari dulu diajarin negara hukum adalah gitu ya, equality before the law, supremacy of law. Terus apa lagi sih yang ketiga tuh kalau Julius Stahl adanya pengadilan administrasi. Kalau Prof. Jimli bisa sampai berapa tuh, banyak 7 tuh kalau nggak salah ya kategorinya ya. Nah macem-macem deh. Tapi coba dibongkar satu-satu deh. Sebenarnya gagasan awalnya negara hukum itu apa? Gagasan awalnya negara hukum itu kenapa kemudian muncul kategori-kategori itu? Saya nggak bilang kategori itu salah. Tapi kategori-kategori itu muncul karena waktu para filsuf ratusan tahun yang lalu membicarakan soal hukum, sebenarnya mereka tengah membicarakan soal sesuatu gagasan untuk menggantikan kesewenang-wenangan penguasa. Karena dulu orang tinggal tunjuk, mati kamu, diperkosa kamu, dikurung kamu. Kan tinggal begitu aja penguasa. Kemudian mereka berpikir harus ada nih konstruksi yang namanya hukum. Maka gagasannya sebenarnya cuma 2. Pembatasan kekuasaan dan hak asasi manusia. Nah, cuma kemudian ya itu perkembangan pengetahuan yang membuatnya menjadi 1, 2, 3 begitu. Tapi kita menjadikan 1, 2, 3 itu seperti checklist yang juga maknanya kita sering salah kaprahi. Itu bahasa Indonesia yang baik bukan ya? Yang sering kita maknai secara keliru. Nah, itu mungkin yang lebih tepat. Misalnya supremasi hukum. Berapa banyak di antara kita yang sering ngomong, ayo ngaku. Yang sering ngomong juga deskripsi, sering tuh saya baca tuh. Kita berbicara supremasi hukum. Melupakan fakta bahwa hukum tidak selamanya bisa dan boleh suprem. Kalau hukumnya tidak adil bagaimana? Kok main suprem-suprem saja? Suprem itu kan di atas sekali. Saya sih tidak mau hormat pada hukum yang misalnya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang begitu merusak lingkungan, yang begitu melanggar hak buruh terutama, tapi hak asasi manusia pada umumnya. Mana bisa kita sebut Undang-Undang Cipta Kerja itu suprem? Nggak bisa menurut saya. Nah, kritik-kritik itu nggak ada di kalangan mahasiswa dan mungkin dosen Fakultas Hukum dan Syariah. Oh, Oke. Saya sudah senang aja nggak kesebut. Jadi teman-teman kita mesti bongkar-bongkar dulu. Jadi saya mau menjawab begini. Mbak Nesya tadi ya namanya ya. Dan juga pertanyaan dari Mas, maaf lupa namanya siapa? Mas Fauzi. Kita itu jadi 24 tahun yang lalu berasumsi, jadi kita mesti bongkar nih asumsinya menurut saya. Saya mengajak kawan-kawan untuk membongkar asumsi yang sudah nyata keliru. Dan kita baru sadar terlambat 24 tahun. Tapi nggak apa-apa. Buat saya nggak ada kata terlambat. Asumsi itu adalah satu, bahwa reformasi 98 itu tadi dengan segala kritiknya ya dari Bang Rocky maupun Mas Widodo tadi akan melahirkan institusi-institusi yang betul-betul baru dan membawa kebaruan dalam penegakan hukum. Jadi kita bahagia betul ada Mahkamah Konstitusi sekarang. Dulu kan nggak ada. Ada Komisi Yudisial, kemudian ada pengawas-pengawas, Kompolnas, Komisi Kejaksaan, dan lain sebagainya. Kita sudah berhenti bahagia dengan reformasi institusional. Kemudian asumsi yang kedua, kita juga berasumsi bahwa dengan adanya perubahan politik yang kita dulu sangka
lumayan signifikan karena dari partai yang cuma 2+1 ya, yang satu lagi golongan kan, bukan partai dulu namanya. Kemudian tiba-tiba tahun 99 jadi 48, kita udah happy. Wah gila, ada kebebasan membuat partai. 48 dari 3, bayangkan. Sehingga kita berasumsi institusi-institusi politik baru itu pun akan menyumbang pada reformasi hukum. Dengan membuat peraturan perundang-undangan yang lebih baik, memilih orang-orang yang masuk ke MK, ke KPK, ke semuanya kan sekarang pilihan pilihan anggota DPR tuh. Kita berpikir, wah bagus nih checks and balances. Wakil rakyat akan memilih komisioner-komisioner terbaik untuk duduk di KPK, hakim terbaik untuk duduk di MA. Mana kenyataannya sekarang? Bongkar dulu deh asumsi 24 tahun yang lalu itu. Nah, satu lagi adalah kita juga orang hukum nih, terutama ini kritik buat kita semua yang ada di sini. Bang Rocky termasuk karena dia pernah belajar hukum. Jadi kita berasumsi bahwa kalau kita membicarakan reformasi hukum, kita hanya membicarakan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kepolisian, kejaksaan, lapas. Kita lupa yang mempengaruhi jalannya lembaga-lembaga itu adalah pada akhirnya dunia politik, partai-partai politik, gitu. Jadi saya sendiri merasakan teman-teman ini kritik buat saya sendiri juga. Saya terlibat dalam reformasi atau pembaruan Mahkamah Agung dan banyak teman di kalangan pegiat reformasi hukum ini yang merasa kalau pakai logika biasa kita udah capek nih di Mahkamah Agung membuat sistem kamar, terus publikasi putusan yang sekarang kita semua bisa akses. Oke, itu bagus. Jadi secara institusional keren. Kalau dilihat checklistnya 1, 2, 3, wah banyak sekali yang sudah dilakukan. Tapi kok kayak ada tembok, nggak nyambung pada delivery of justice. Nggak ada. Walaupun keren-keren loh. Harus diakui dulu mana bisa kita download putusan pengadilan dari internet. Sekarang gampang banget mau dianalisis. Nah, Beberapa jam setelah itu sudah ada biasanya. iya. Paling tidak Mahkamah Konstitusi. Kalau Iya. Mahkamah Agung masih kadang-kadang belum ditulis putusannya. Tapi paling tidak lumayan lah. Lumayan banget gitu. Tapi kan ada tanda tanya besar di kalangan kita semua dan harus jadi pertanyaan di kalangan teman-teman. Kenapa delivery of justice-nya nggak ada? Nah ternyata kita itu seperti membuat bubble untuk lembaga-lembaga hukum. Kita melupakan tidak menganalisis kontribusi dari aktor-aktor politik terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum itu. Jadi kita bahagia mungkin dengan adanya putusan yang mudah diakses dan lain sebagainya, sistem kamar di Mahkamah Agung, terus ada Bawas, Badan Pengawas Mahkamah Agung, ada Komisi Yudisial. Wah udah happy banget. Tapi lupa bahwa siapa yang mengisi kursi di Mahkamah Konstitusi? Partai politik. Siapa yang mengisi bahkan menyetujui atau tidak menyetujui hakim agung di Mahkamah Agung? Partai politik, teman-teman. Siapa yang menyetujui Kapolri atau tidak menyetujui Kapolri? Partai politik juga di DPR. Dan mengaitkan dengan yang disampaikan Mas Widodo tadi, siapa yang menduduki jabatan-jabatan elit partai politik dan elit di DPR? Oligarki. Nah itu orang-orang hukum, social legal baru-baru ini aja kan gitu ya. Dulu tuh orang hukum berkutatnya di isu hukum terus. Jarang menganalisis apa sih aktor mana lagi yang terkait begitu untuk menganalisis sebenarnya kontribusi mereka pada hukum yang dihasilkan dan penegakan hukum itu bagaimana. Kita luput atau lalai untuk melihat bagaimana kontribusi dari oligarki, dari masyarakat sipil juga begitu ya. Kemudian walaupun mungkin secara positif, tapi jarang dilihat dari partai politik dan seterusnya. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi, jadi gimana nih kita boleh frustasi nggak? Ya jangan ya. Dan menurut saya kalau bicara titik nol, barangkali ungkapannya yang lebih tepat adalah kita mau restart ya, tadi istilahnya Reset. kalau istilahnya Rian tadi ya, kita memang harus restart. Kita bongkar dulu tuh asumsi-asumsi. Kalau misalnya penelitian kan kita sering bikin asumsi dulu. Kalau asumsinya salah, pasti nanti hasilnya salah gitu.
Kalau dalam dunia ini, kalau bikin ini kan apa namanya kerjaan-kerjaan yang reformasi itu biasanya ada theory of change. Theory of change itu dasarnya adalah assumptions. Baru kemudian kita bicara outcome-nya kayak gimana. Nah ini outcome-nya kita nggak pernah nyampe nih. Delivery of justice-nya nggak pernah nyampe. Kenapa? Karena asumsinya salah semua. Kita lalai gitu. Jadi kita restart dengan mencoba untuk melihat dulu hal-hal seperti itu. Nggak bisa teman-teman marah-marah soal kondisi di Mahkamah Agung, di kepolisian sekarang lagi heboh dan seterusnya, tanpa melihat aktor-aktor di luar institusi hukum Di balik itu sendiri. itu semua sebenarnya. Ya, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu dong ke kita juga, kita semua yang sudah bertanya.